Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan terutama virus COVID-19 ini. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur akan hal itu. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kelimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya juga, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita juga selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alia Syafiyah Hanifah. Saya di sini diamanahkan untuk bisa dibilang sharing sama kalian gitu ya sebagai adik-adik. Saya alumni sini, alumni SMP Alamana tahun 2013. Saya nggak ingat angkatan berapa. Saya sekarang berkuliah di Lipia. Kalau bahasa Arabnya Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Lughatul Arabiyyah. Kalau bahasa Indonesianya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Saya sampai sekarang masih kuliah, padahal teman-teman saya udah pada lulus semuanya. Saya masih kuliah karena kalau di Lipia itu kita harus ada persiapan bahasa sebelum masuk S1. Jadi kita harus belajar bahasa Arab dulu, fokus belajar bahasa Arab selama 2 tahun karena untuk bisa masuk S1 Lipia itu kita harus jago dulu bahasa Arabnya. Jadi kenapa sampai sekarang saya masih kuliah, karena kuliah saya bisa dibilang 6 tahun, 2 tahun untuk persiapan bahasa Arab, 4 tahunnya baru S1. Ya kita sharing aja ya kalau sekarang. Saya di sini mau diamanahi buat sharing sama kalian adik-adik tentang kenapa kita harus berhijab, pentingnya berhijab, kenapa kita sebagai wanita muslimah itu harus berhijab. Oke, untuk pembukaan saya izinkan saya bercerita sedikit dulu. Jadi saya itu dulu sebelum masuk SMP, saya itu SD-nya di negeri. Jadi saya nggak pakai kerudung sama sekali waktu di SD selama 6 tahun. Dan pertama kali itu pakai kerudung bener-bener kayak nutup aurat, pakaian panjang, serba panjang gitu tuh pas di SMP gitu. Jadi hari pertama masuk SMP itu hari pertama saya juga pakai kerudung kayak gitu. Dan Masya Allah itu bener-bener yang namanya susah gitu, susah sekali buat bertahan gitu di dalam kegerahan gitu ya. Iya, jadi saya sangat mengerti sekali gitu perasaan kalian yang mungkin di antara kalian mungkin sebagian kecil dari kalian yang masih susah gitu untuk istiqomah dalam berhijab gitu, karena emang butuh perjuangan banget gitu buat mau berhijab gitu. Karena kan yang namanya rambut itu kan mahkota ya, rasanya kayak kita tuh kayak lebih cantik gitu kalau memperlihatkan rambut kita gitu, padahal kan sebenarnya itu harus ditutup gitu kan. Pasti susah juga gitu menahan hawa nafsu itu gitu, menahan untuk untuk menutup perhiasan kita gitu, menutup perhiasan kita itu rambut gitu kan. Karena bagaimanapun buat perempuan mah rambutnya segala-galanya gitu kan, sampai ada perawatannya ya kan, perawatan rambut gitu, karena emang saking buat kita tuh bener-bener perhiasan banget gitu, karena kita merasa lebih cantik ketika kita memperlihatkan rambut kita. Saya pun pernah gitu ada di posisi kalian gitu, kayak pengen memperlihatkan selalu rambut saya gitu ke orang-orang gitu, karena saking bagusnya gitu kan, kita merasa lebih cantik, lebih pede gitu kan, daripada kita menutup aurat nanti dibilangnya kayak ibu-ibu, ibu-ibu udah tua, kelihatannya lebih tua dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya sangat memahami itu ya. Oke, yang pertama, sini saya udah nulis beberapa poin yang pengen banget saya sampaikan. Kenapa sih kita tuh harus pakai kerudung gitu? Kenapa kita tuh harus pakai hijab gitu? Poin yang pertama itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah
dan Rasulnya. Maksudnya adalah kenapa bisa dikatakan sebagai bentuk ketaatan? Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Kalian, saya yakin kalian di sini anak-anak SMP Alamana pasti udah pada tahu lah tentang dalil-dalil berhijab gitu kan. Kayak ada di surah An-Nur, ada juga di surah Al-Ahzab dan lain sebagainya. Salah satunya di surah Al-Ahzab yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna bijalabihinna. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita mukmin untuk hendaklah kepada mereka untuk berjilbab atau menutup aurat. Nah, di situ Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita sebagai perempuan untuk menutup aurat gitu kan. Nah, terus gimana kalau misalkan kita nggak taat? Terus gimana kalau misalkan kita masih buka aurat? Apa yang terjadi? Nah, poin kedua ini, kalau kita masih mau memamerkan aurat, padahal udah jelas nih Allah tuh udah ngasih tahu ke kita gitu kan, kita tuh harus nutup aurat gitu. Nah, di poin kedua ini katanya pamer aurat dan keindahan tubuh merupakan bentuk maksiat yang mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita masih suka pamer aurat, memperlihatkan keindahan tubuh kita yaitu rambut gitu ya, maka itu adalah sadari salah satu bentuk maksiat kepada Allah, dan kita harus bisa sebisa mungkin jauh dari itu gitu. Kita harus bisa menjaga diri kita gitu. Kita harus sebisa mungkin taat gitu kepada Allah. Karena apa sih gitu yang kita lakuin di dunia ini selain taat gitu sama Allah? Karena tujuan hidup kita tuh ya ujung-ujungnya mah pasti mengharapkan jannahnya kan gitu, mengharapkan bisa bertemu dengan Allah gitu, mengharapkan kita bisa nanti pulang ke surga gitu kan. Jadi tadi yang pertama itu bentuk ketaatan karena Allah sendiri yang memerintahkan. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti artinya kita bermaksiat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari itu ya. Dan yang ketiga, kenapa sih Allah itu menyuruh kita gitu buat menutup aurat gitu? Padahal kan gerah gitu, kita nggak bisa pamerin aurat gitu kan, kita nggak bisa pamerin rambut kita gitu. Nah, kenapa Allah menyuruh itu? Karena untuk meredam berbagai macam fitnah. Contohnya kayak kalau misalkan di Indonesia sendiri gitu ya, banyak terjadi kasus pemerkosaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu tidak memakai hijab, tidak berpakaian tertutup, tidak berpakaian yang Allah perintahkan gitu. Makanya kenapa banyak sekali perkosaan, banyak sekali penganiayaan yang berakhir banyak sekali pemerkosaan yang diakhiri penganiayaan atau yang dianiaya baru diperkosa dan lain sebagainya. Nah, betapa sedihnya kan kita kalau mendengar berita itu gitu, kayak ya Allah, kita sama wanita gitu, kita pasti nggak mau lah gitu digituin, kita pasti nggak mau kan ada di posisi itu gitu, kita pasti nggak mau diperkosa, pasti nggak mau dianiaya. Nah, caranya supaya kita nggak dianiaya, nggak diperkosa oleh orang lain gitu ya, salah satunya adalah dengan seperti ini, dengan berpakaian hijab gitu, dengan berpakaian yang Allah perintahkan gitu. Yang keempat, alasan selanjutnya adalah seorang wanita tidak berhijab dan pamer perhiasan akan mengundang fitnah bagi laki-laki. Kenapa mengundang fitnah buat laki-laki? Karena kalau kita nggak pakai kalau kita nggak pakai kayak gini hijab gitu ya, pasti mereka lebih tertarik gitu buat ngeliatin kita, buat merhatiin kita gitu. Misalkan kita lewat di depan banyak laki-laki, terus kita misalkan pakai pakaian yang seksi gitu ya, pasti mereka bakalan kayak ngeliatin, bener-bener merhatiin gitu, kayak pokoknya itu sama sekali nggak enak lah gitu. Kalau yang saya rasa gitu ya, dengan kita berpakaian seperti ini gitu ya, serba tertutup, gerah gitu ya, serba tertutup kayak gini tuh, justru dengan kita berpakaian seperti ini saya tuh merasa kayak dihargain gitu. Kalau misalkan saya pergi kemana-mana tuh merasa dihargain sama orang lain gitu, karena mereka nggak bisa berbuat macam-macam gitu ke saya. Mereka nggak bisa dengan
berani nyentuh saya gitu karena pakaian saya ini yang tertutup gitu. Jadi saya merasa lebih terhormat gitu. Jadi saya merasa lebih kayak dihargain gitu, dan itu benar-benar senang gitu kalau kayak gitu, daripada iya gitu nggak pakai pakaian yang seksi terus ditowel-towel gitu sama cowok yang di jalanan gitu kan, rasanya kayak aneh gitu kan, kayak nggak enak gitu, risih. Yang kelima, seorang wanita muslimah yang menjaga hijab. Ini saya beri cerita aja ya, mungkin kalian juga udah sering dengar cerita ini. Jadi wanita berhijab itu kita umpamakan seperti permen gitu. Nah, permen itu misalkan ada satu yang udah masih ditutup sama bungkusnya, yang satu lagi udah dibuka bungkusnya, yang satu lagi masih terbungkus dengan rapi gitu. Coba bayangkan, permen yang udah dibuka bungkusnya ini, maka akan didatengin banyak semut karena bungkusnya udah nggak ada gitu. Sementara yang satunya ini yang masih terbungkus, dia tidak akan didatangi banyak semut karena masih terbungkus gitu. Nah, kita ibaratkan si semut-semut ini adalah si orang-orang yang tadi yang dengan berani nyentuh kita gitu. Kalau kita nggak pakai pakaian, kita ibaratkan si permen ini itu tuh adalah perempuan gitu yang tidak memakai hijab, yang tidak berpakaian tertutup gitu. Nah, sementara yang permen yang masih terbungkus ini kita ibaratkan kita gitu ya, yang berpakaian tertutup seperti ini gitu. Nah, maka tidak akan banyak laki-laki yang berani menyentuh kita, tidak akan banyak laki-laki yang berani noel-noel kita gitu ya di jalanan gitu misalkan, karena pakaian kita tertutup. Dan tadi kalau permen yang udah terbuka bungkusnya itu bakalan banyak banget semut tuh yang datang. Ya, segitu aja poin yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian bisa istiqomah gitu kan. Iya, emang perlahan-lahan aja, semuanya butuh proses. Saya juga nggak langsung sepanjang ini gitu pakai kerudungnya gitu, nggak langsung sesyari ini gitu. Jadi awalnya pendek dulu terus lama-lama panjang kayak gitu. Jadi semuanya memang butuh proses, gak harus langsung jelek langsung syar'i gitu. Karena saya tahulah gitu, saya paham perasaan kalian gitu, yang ya pasti masih pengen itu tadi harus bisa menahan hawa nafsu kita gitu. Jadi inget, saya tuh jadi inget pesan dari salah satu guru yang sekarang udah nggak ngajar di sini ya, namanya Bu Endang. Mungkin ada juga dari kalian yang tahu. Jadi kalau kata beliau, jadikanlah suami kita tuh sebagai satu-satunya orang yang melihat keindahan yang ada dalam tubuh kita. Itu salah satunya rambut kita gitu. Jadi jadikanlah suami kita itu satu-satunya orang yang pertama kali gitu, yang di luar keluarga kita ya tentunya, satu-satunya orang yang pertama kali yang melihat keindahan, betapa indahnya kita gitu ketika tidak memakai kerudung kayak gitu. Itu aja, dan ya sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat sharingnya. Semangat terus dalam menghafal Quran, dalam berbuat kebaikan. Ingat pokoknya kita mah tujuan di dunia ini untuk apa kalau enggak berharap jannahnya, surganya. Jadi ya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.